Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Senang bisa berkumpul kembali bersama di hari Jumat ini. Kita akan mulai ibadah persekutuan kaum wanita kita. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita angkat satu buah pujian Indonesia bagi kemuliaannya. Biarlah pujian ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah lagu ini merupakan doa kita, negeri kita Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku,
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kami kesempatan di hari ini, kami bersama berkumpul, boleh menaikkan pujian, dan kami sebentar akan membagi kelompok PA. Tuhan, kiranya Tuhan yang beracara, kiranya Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, pakai semua media yang ada, baik itu Wi-Fi, data seluler kami, maupun internet kami, dan juga alat yang kami pakai, handphone maupun laptop, maupun iPad, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita akan menaikkan membagi kelompok PA kita akan menyanyikan satu buah lagu, Berikanku Hatimu. Biarlah lagu ini boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan kita sharingkan di kelompok PA nanti. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Biarlah Tuhan yang memberikan kita hati Tuhan Yesus yang mau mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita bawa lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Waktu dan tempat saya persilakan Semuyani. Ya, shalom. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Ya, puji Tuhan ya ibu-ibu kalau kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama mengikuti persekutuan KW kembali lewat Zoom ya. Kita bersabar ya ibu-ibu, tapi saya boleh melihat ibu-ibu penuh dengan sukacita ketika mengikuti setiap persekutuan ya.
Jadi saya juga beserta dengan pengurus menjadi bertambah semangat ibu-ibu ya ketika harus bersama-sama melayani. Ibu-ibu yang terkasih, kita sebelum masuk ke dalam kelompok PA masing-masing, mari kita mau belajar. Terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar untuk kita semua. Sebelumnya kembali kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, hati yang menjadi murid, itulah yang kami inginkan. Tapi kami tahu betul Tuhan, menjadi murid tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan terkadang kami malas untuk melakukannya. Tapi Tuhan, biarlah Engkau bantu kami. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap ibu-ibu, sehingga kami mau menjadi murid yang setia, murid yang betul-betul belajar kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami mau saling berinteraksi di dalam kelompok yang telah Tuhan tetapkan untuk kami masuk di dalamnya. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami pertumbuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami Engkau di dalam setiap pembicaraan yang kami lontarkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya yakin semua kita sudah membaca ya dari buku ataupun dari WA yang telah dibagikan. Dengan tema apa, ibu-ibu? Siapa yang masih ingat? Tadi Bu Lina sempat baca Kebergantungan kepada Allah. pada Allah. Betul ya, kebergantungan kepada Allah. Mari kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ibu-ibu yang terkasih, kemarin saya diingatkan nih. Saya pikir-pikir ini juga betul ya, diingatkan demikian. Kalau anak muda itu bisa memiliki rencana. Ya, misalnya rencana apa ibu-ibu? Mau buka usaha, ya. Misalnya mau pindah rumah. Ya, terus rencana apa lagi? Misalnya pengen mengadakan pernikahan untuk putra-putrinya. Kita punya rencana ya bersama dengan mereka diskusi. Oh, nanti mau diadakan tahun depan. Bulan tanggalnya kita tetapkan. Itu rencana ya, rencana-rencana yang seperti itu. Atau mungkin rencana berpergian. Tapi ada seorang ibu katakan kalau orang yang udah tua, ya semua yang usianya udah senior, kayaknya udah susah dah mau punya rencana-rencana seperti ibu-ibu yang mungkin masih muda-muda begitu ya. Lalu saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Kadang-kadang kita yang sudah usianya senior, kita belum sempat memikirkan rencana, tetapi justru kita yang dibawa ke dalam perencanaan. Benar nggak ibu-ibu? Ada pengalaman yang seperti itu? Ya, berarti kalau yang angkat jempol benar ya. Nah, ibu-ibu lalu saya pikir-pikir dan saya pikir gini, rencana itu sama seperti keinginan ya ibu-ibu ya? Benar nggak? Setuju nggak sama saya? Mungkin ada yang beda pendapat? Sama nggak sama keinginan? Sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, keinginan ini dari sejak kita lahir sampai kita nanti begitu ya, sampai kita tidak bernafas, setiap orang itu punya keinginan. Ya, keinginan apa ibu-ibu? Macam-macam keinginan Maya. Semua orang punya ya. Nggak usah jauh-jauh dah. Keinginan makan.
makan bakso yang kangen sama bakso Grand Garden. Terus keinginan apa lagi ibu-ibu? Keinginan ngumpul, ya. Udah lama kita nggak kumpul-kumpul ke gereja, ya. Jadi maksudnya begini, mungkin pada saat ini ibu-ibu yang telah usianya senior tidak punya rencana seperti dulu waktu pada masa muda, gitu ya. Tetapi ibu-ibu kan tetap punya keinginan, ya, keinginan yang simpel-simpel saja. Nah, pada bagian ini kita diingatkan bahwa gaya hidup orang beriman, gaya hidup anak-anak Tuhan itu ditandai dengan perbuatannya. Dan itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi kita ibu-ibu, Tuhan minta kita ini harus beda. Dalam hal apa ibu-ibu? Dalam hal yang sederhana aja, ya. Kemarin Evelyn Jingga, ingat nggak ibu-ibu? Dia bilang, kadang-kadang kalau kita mau keluar duit untuk hal yang besar, misalnya mau beli tanah, beli mobil, beli rumah, kita bergumul sama Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang kecil, kadang-kadang kita lupa ya ibu-ibu ya. Lalu dia cerita kemarin mau beli keset aja, terus dia doa dulu ya sama Tuhan. Ibu-ibu ada nggak yang begitu? Ibu-ibu punya rencana mau beli sesuatu gitu, doa dulu sama Tuhan? Atau ibu-ibu udahlah ya itu mah uang kecil, keluar aja gitu. Nah ibu-ibu ini kita mau belajar nih hari ini. Ternyata rencana itu bukan hanya dalam hal yang besar-besar yang ada di dalam bayangan kita, ya, tetapi ternyata rencana itu juga adalah hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah di dalam surat Yakobus kita diingatkan untuk kita juga terus melibatkan Allah di dalamnya. Baik itu rencana besar, baik itu rencana kecil, apapun keinginan kita harus libatkan Tuhan. Kenapa ibu-ibu yang terkasih kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana atau keinginan ibu-ibu? Katakan bahwa kita ini manusia yang terbatas. Seperti uap. Kalau kita masak, ada uap. Apakah uap itu lalu selamanya tetap ada? Kita coba tutup. Apakah lalu uap itu tetap ada, ibu-ibu? Uapnya nggak boleh pergi? Bisa nggak kita menahan uap? Kira-kira bisa nggak, ibu-ibu? Enggak. Ya betul, tidak bisa. Kita nggak bisa. Nah, diibaratkan bahwa hidup manusia itu ya seperti uap itu. Ya, sangat singkat, sangat sebentar. Nah, inilah keterbatasan manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pemikiran kita, di dalam setiap rencana kita, di dalam setiap keinginan kita. Karena kita ini manusia yang terbatas. Lalu yang kedua, ibu-ibu, mengapa kita melibatkan Tuhan di dalam rencana kita? Kita tetap harus menyadari yang kedua adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia yang menguasai hari depan kita. Dia bahkan menguasai seluruh kehidupan kita. Jadi ibu-ibu kalau kita punya rencana, mungkin kita pikir ini baik untuk kita, tapi Allah yang maha tahu, dia yang lebih paham apa yang terbaik bagi kita semua. Mungkin kita punya rencana A, wah ini bagus nih kayaknya. Tapi Tuhan tidak berkehendak. Karena dia melihat apa, wah rencana A itu nggak baik untuk kamu. Kamu harusnya bukan rencana itu. Tetapi Tuhan kasih yang lain. Nah ibu-ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Dia tidak menjerumuskan kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita, berarti menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, yang tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Tapi sebaliknya, kembali kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menguasai diriku.
aku percaya kepadamu. Karena engkau akan memberi yang terbaik di dalam hidupku. Nah, ini ibu-ibu yang harus ada di dalam setiap pemikiran kita di dalam melibatkan Tuhan dalam apapun. Tapi seringkali ya ibu-ibu ya, kita merasa, wah Tuhan kok aku punya rencana kayak gini, udah mateng-mateng, terus kok nggak bisa ya Tuhan? Kok kayaknya kok semua tertutup ya Tuhan? Ibu-ibu, kita harus bersyukur kalau itu ditutup oleh Tuhan. Berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam kelompok dengan saling mendiskusi. Ibu yang terkasih, di dalam kelompok, kita boleh sharingkan pengalaman kita, ataupun mungkin itu pandangan kita, ya, dan kita mau mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kelompok, ibu-ibu, kita akan merayakan dulu nih untuk yang ulang tahun. Ya, nanti doanya masing-masing ya ibu-ibu di dalam kelompok. Kita akan merayakan dulu mereka yang ulang tahun. Siapa yang ulang tahun di bulan ini? Kayaknya nggak ada yang ngaku ya ibu-ibu ya. Tapi saya yakin semua kita bulan ini ulang tahun. Tanggal berapa? Nggak ada yang jawab, padahal Bu Suwanti di belakang udah banyak mutiara mau dibagi-bagiin kalau yang jawab. Tanggal berapa ibu-ibu? Jumat yang lalu ya? 17. Ya, oke. Pak Bayuri, dipersilahkan untuk Pak Bayuri untuk bantu. Siapa saja yang berulang tahun di bulan ini? Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Since, lalu kepada Ibu Miske, lalu kepada Ibu Meyun, ya, Ibu Dewiko, Ibu Kweing, Ibu Lo Hue Fang, Ibu Frida, Ibu Sarina, Ibu Cindy Liswati, Ibu Erina Jonathan, Ibu Sila Susanti, Ibu Yusmi Hiumawan, lalu the next ada lagi ya Pak, ya, Ibu Lili Yuliana, Ibu Herawati, Ibu Ruth Iskandar, Ibu Ciangni, Ibu Lindatan, Ibu Julia Hate, Ibu Kwe Chinyang, Ibu Kwe Ing, Ibu Ten Yun Mei, Ibu Leni Tio, Semu Meing, ini Semu Meing nggak hadir bersama kita ya, tapi nggak apa-apa, kita doakan. Lalu ada Ibu Tekman, ada Semu Lili, dan juga ada Ibu Hilda. Ya, Ibu yang terkasih, kita bersyukur untuk rekan-rekan kita yang boleh merayakan ulang tahun pada bulan September ini. Ada ayat yang mau saya bagikan di dalam Mazmur nomor 133 ayat 3 berkata Sorry Semoyani. Ya. Ada lagi satu Cikwilan belum ada, dia 7 September. Cikwilan belum masuk ada. Cikwilan ya? Orangnya hadir di sini. Oh iya. Ya, 7 September. Oke, ya tambahan ya Ibu Kwilan ya. Oke, ada lagi cukup Ibu Celia? Apakah ada ya? Ya, oke, tambahan ya Ibu-ibu untuk Ibu Kwilan 7 September. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur nomor 133 ayat 3 berkata demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biarlah janji Tuhan ini boleh kita pegang sebagai anak-anaknya, khususnya bagi mereka yang berulang tahun di bulan September ini, dengan berkat yang daripada Tuhan, terus ya, di dalam kehidupan kita semua, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita sehati ya, kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan ini, tepatnya ada 26 orang ya. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur berterima kasih di hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama kembali menyaksikan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi ke-26 orang ibu-ibu, rekan kami, sahabat kami, saudari kami yang terkasih, yang berulang tahun.
Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan di saat-saat pandemi ini pun kami boleh melihat Tuhan selalu ada bagi setiap mereka. Mbak berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang berulang tahun di bulan September ini. Biarlah Tuhan janji yang Tuhan berikan itu boleh terus ada di dalam setiap diri mereka, menyertai, melingkupi kehidupan mereka. Tuhan pimpin, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan hati yang terus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, rindu bersaksi bagi Tuhan, mengalami pertumbuhan, menjadi murid-murid Kristus yang setia. Tuhan, Kau yang juga tahu apa yang menjadi pergumulan yang mereka alami. Kami mau serahkan di bawah kaki-Mu ya Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang menunjukkan, memberikan jalan keluar. Tuhan, kami serahkan ke-26 orang ibu-ibu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kehidupan mereka, anak-anak mereka, suami mereka, cucu mereka, yang bagi mereka yang sudah memiliki cucu, menantu mereka, semuanya Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi, selamat ulang tahun. Yuk ibu-ibu kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, dengan tepukan tangan ibu-ibu, saya boleh melihat ibu-ibu tidak ada yang ngantuk ya. Walaupun di depan laptop atau depan handphone. Ya ibu yang terkasih, kita juga mau melihat untuk acara kita di bulan Oktober. Ya Pak Bayuri. Ya sambil Pak Bayuri menyiapkan, saya mau infokan juga Pak Bayuri ini adalah multimed kita yang akan membantu kita sepanjang kita beribadah lewat Zoom ya. Selamat datang Pak Bayuri di Komisi Wanita dan selamat melayani kami semua ya. Oke, belum nampak Pak Bayuri. Ya, ini adalah acara-acara kita ya ibu-ibu, boleh diperhatikan dan ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk boleh mengabarkan kabar baik kepada rekan-rekan kita yang belum percaya ataupun yang mengikuti persekutuan wanita. Ibu-ibu, kalau kita lihat di YouTube, HUT kita telah disaksikan oleh 500 orang ya, bukan 1000 ya, sorry ya, 500 orang, yaitu luar biasa ya ibu-ibu. Kita doakan biarlah mereka yang menyaksikan, mereka juga boleh rindu ya. Dan juga yang lalu 140 berapa Ibu Vivi yang hadir lewat Zoom? 148 ya? Yang minggu lalu ya. Ya, 148 ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ini adalah kesempatan ya ibu-ibu boleh menyaksikan tentang Komisi Wanita kepada ibu-ibu yang belum mengenal Tuhan atau ibu-ibu yang mungkin belum ikut KW. Lalu minggu depan kita mau belajar the next slide-nya Pak Bayuri dengan tema belajar dari Naomi, nama yang sering kita juga dengar atau mungkin kisahnya sering kali kita baca di dalam Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan begitu kaya. Kita akan mendapatkan banyak berkat ya, belajar dari Naomi dengan pembicara kita Guru Injil Silva. Ya, ini adalah semu dari Muse Jonathan ya. Mari sama-sama kita mau hadir jam 10 minggu di Jumat yang akan datang. Ya Ibu-ibu yang terkasih, sebelum masuk kelompok, sebentar saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang terkasih yang telah mendukung orang tua saya di dalam doa. Ya, ibu-ibu, tanggal 24 Agustus yang lalu saya di WA oleh papa saya dikatakan hilang penciuman. Ini menjadi ketakutan ya. Setelah dengar gitu, air mata saya tuh nggak berhenti ya, nangis terus saya ya. Karena apa ibu-ibu? Karena papa mama saya itu punya penyakit yang lain dan dikatakan cukup berat untuk mama gitu ya. Kalau ibu-ibu mengikuti sebelum kena COVID ini kan sempat operasi ginjal karena ada kista begitu.
Jadi saya udah bilang hati-hati gitu, jangan sampai kena COVID. Pokoknya hati-hati. Koko saya yang kedua kan masih kerja gitu ya, harus keluar-keluar. Jadi saya bilang kalau dia pulang, papa mama lebih baik jangan keluar, di kamar aja sampai dia mandi apa begitu. Pokoknya kita udah kasih uh, input lah atau masukan-masukan begitu. Tapi rupanya mereka kena dan koko saya justru yang OTG tanpa gejala, enggak ada gejala apa-apa. Bahkan dia merasa dia sehat gitu. Dan orang tua saya justru saya lihat papa yang selama ini selalu membantu mama, karena mama saya ini udah kurang lebih 6 tahun nggak bisa jalan. Karena operasi kaki waktu itu, terus nggak bisa jalan, efeknya karena terjadi infeksi, itu pengaruh dari diabetes ya ibu-ibu. Nah jadi kita jadi bingung nih, kalau papa yang positif, terus misalnya mama negatif, bagaimana gitu? Siapa yang maksudnya mengurusi di sana? Karena kita kayaknya punya keyakinan ini positifnya dari Koko begitu. Terus udah itu, ternyata dua-duanya positif begitu ya. Terus seminggu di RSUD, tapi mungkin penanganannya belum maksimal begitu ya. Sudah seminggu disuruh pulang. Dalam hitungan jam itu setelah pulang drop lagi gitu ya, saturasinya 86 atau 84 gitu. Malam itu juga dibawa lagi ke Siloam. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya. Saya sama Koko saya yang pertama itu udah pikir, aduh ini kayaknya kalau bisa sembuh ini mujizat yang betul-betul Tuhan berikan untuk kedua orang tua saya, terutama mama saya. Mama saya itu sempat sebelum boleh pulang di RSUD itu udah hilang kesadaran sebenarnya. Tapi saya juga bingung kenapa RSUD itu izinkan pulang. Jadi ranjang rumah sakit itu ya, karena orang udah hilang kesadaran ya, semua itu diompolin sama dia, gitu. Dia tuh kayaknya udah nggak ngenalin orang begitu. Jadi saya udah, aduh ini sih udah kayaknya bisa lewat lah, saya pikir begitu ya ibu-ibu ya, udah takut sekali gitu. Tapi ternyata Tuhan masih beranugerah. Tuhan begitu baik ya, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, lalu mereka bisa masuk kembali di rumah sakit Siloam. Seminggu di sana juga, jadi total 2 minggu ya di rumah sakit, dan sekarang sudah negatif ya. Ya memang mama saya ini kan ginjalnya udah nggak baik gitu. Jadi juga asupan makanan, asupan minuman itu udah dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Dan juga satu hari itu buang air kecil itu ya mungkin hanya sekali atau 2 kali gitu. Nah jadi ini yang menjadi juga pergumulan bagi kami. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan ini ada ibu-ibu yang selalu setia mendoakan ya. Terima kasih ibu-ibu untuk doa-doa yang dipanjatkan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satukan doa juga ya. Sebelum kita masuk ke dalam kelompok, doakan untuk Ibu Lili Kuana. Ya, Ibu Lili Kuana tadi infokan hari Senin akan kembali kontrol ya ke rumah sakit untuk matanya pasca operasi katarak. Tetapi waktu itu sempat mengalami iritasi ya. Kita doakan biar Tuhan yang menolong ya, menjamah, menyembuhkan total untuk mata dari Ibu Lili Kuana. Lalu doakan juga untuk Ibu Mehwa, ibu-ibu. Nah, Ibu Mehwa ini waktu itu masuk ICU, terus keluar, ya sudah pulang ke rumah, kemarin drop lagi, ya dengan tensi yang begitu apa ya, boleh katakan begitu rendah gitu. Jadi masuk lagi ke ICU kemarin ya, tapi malam sudah masuk ke ruang biasa. Kita doakan untuk Ibu Mehwa ya, biarlah Tuhan menolong. Dari yang saya dengar anaknya katakan Ibu Mehwa ini susah untuk makan dan juga dia kesulitan untuk mengenal orang. Ya jadi kan kesadarannya itu udah kurang. Tapi kalau misalnya lagi inget-inget, kalau lagi lupa benar-benar ngeblank gitu, nggak inget siapa-siapa. Ya mari kita berdoa ya sehati. Yuk kita buka suara ya ibu-ibu, kita mau doakan. Ya Tuhan, kami pada
saat ini sehati bersama-sama berdoa. Tuhan sudah pimpin proses operasinya, dan biarlah Tuhan juga berikan pemulihan bagi penglihatannya, dan hari Senin dia juga akan kontrol kembali, biarlah hasil kontrolnya juga baik dan Lili berangsur-angsur bisa melihat dengan baik lagi. Khusus berdoa untuk Ibu Mekwa yang saat ini juga sedang opnam, beberapa hari yang lalu dia juga kembali drop dan sering lupa. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Mekwa. Berikanlah kepada Ibu Mekwa semangat ya Tuhan. Berikanlah kepada dia hati yang terus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan yang saat ini ia alami, mungkin ia tidak ingat dengan sempurna orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kami mau percaya dia kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya yang selama ini mengurus, membantu ya Bapak. Tuhan berikanlah kepada mereka kesabaran. Berdoa untuk Ibu Mekwa Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kepada dia sukacita di dalam hatinya di tengah-tengah sakit yang ia alami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Saya persilakan kepada Pak Bayuri. Mau difoto dulu semua? Oh iya betul, iya Bu Vivi. Sorry ya lupa. Iya. Saya foto ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat bersekutu. Ya, selamat bersekutu Ibu-ibu. Selamat ya. Masuk ke dalam kelompok ya Ibu-ibu. Bagi yang kesulitan bisa info ya, nanti kita yang masukin. Ya. Terima kasih semua dan semua teman-teman atas dukungan doanya. Iya. Sama-sama Ci Lili. Iya. Tuhan berkati.